Siap kita bangkit berdiri bersama-sama kita pujian. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu. sumber kekuatan bagiku.
penyembahan yang Makasih Tuhan. Pengaruh bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau dimuliakan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Semua yang bersyukur dan bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Setiap kita antusias untuk memuji Tuhan, amin. Boleh sapa kiri kanan depan belakang katakan mari bersuka cita, mari bersuka cita, amin. Sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mau menyambut Engkau Tuhan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak terima segala hormat dan pujian, amin.
luar biasa bagi Tuhan. Nah, dan kita masih antusias untuk memuji Tuhan, amin. Dan dengan setiap kita menari, memuji Tuhan dengan antusias, amin. Sama-sama bertepuk tangan. menyaksikan pengumuman sepekan. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan.
Hari Selasa, 30 April, diadakan ibadah WDI, dilayani oleh Ibu Maria Stiver. Komsel hari Jumat, 3 Mei, bertempat di rumah Ibu Lani. Komsel dimulai pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu, 5 Mei, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho, dan disertai doa pengurapan keluarga. Dan juga ibadah anak sekolah minggu, pada pukul 10. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan, bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan April 2024. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Alkitab lovers, para pecinta firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya, kita bisa berkumpul di pagi hari ini karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Boris untuk waktunya sudah datang ke GBI Live untuk melayani kami, dan juga untuk teman-teman kita Aceh Lago Voice dan tim musik GBI Fatmawati sudah melayani kita semua. Semangat! Seperti biasa nanti saya tampilkan report Alkitab di minggu terakhir bulan April. Saya juga mau mengingatkan untuk ibu-ibu di sini hari Selasa kita akan mengadakan ibadah WBI pada pukul 10.30. Dimohon kehadirannya untuk datang. Terus juga ada komsel pada hari Jumat di rumah Ibu Lani. Kemudian hari Minggu akan ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala, dan juga ada doa pengurapan keluarga. Ayo Bapak Ibu semua, semakin giat kita baca Alkitab agar kita sama-sama di bulan Desember nanti sudah memasuki di kitab Wahyu. Haleluya. Ya, amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita, amin, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan ini bukan saja kita dengarkan, tapi berimanlah bahwa setiap kita bisa menjadi pelaku atas firman Tuhan itu, amin. Makasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
baik bagi kami. Sepanjang hidup kami Engkau setia Tuhan. Walau terkadang kami mungkin lupa Tuhan, kami mengikuti keinginan hati kami, daging kami, tapi Tuhan selalu sabar. Amin. Tuhan selalu setia. Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa sampai ke saat ini Tuhan. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mau ikut Tuhan lebih lagi. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan janji untuk kami mau memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Urapi sebentar setiap kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah kami. Bukakan hati dan pikiran kami berbicara bagi setiap kami Tuhan. Lakukan sesuatu yang baru bagi kami semua. Lawat kami, sembuhkan kami, ubahkan kami, pulihkan kami. Dan kami berjanji Tuhan segala pujian syukur rahmat kami berikan hanya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk. Thank you guys. Suaranya bagus banget ya. Archipelago voice ya ke dia. Sama juga Dewi Fatmawati nih, Pastor Joel ya? Ya, salam ke Pastor Joel. Jadi ada beberapa gereja di sini saudara. Ada GBTC, saya dari GBTC, juga dari Fatmawati, dan hamba-hambanya luar biasa. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Jun, buat Bro Chris, buat pengurus yang memberi kesempatan untuk sharing hari ini saudara ya. Kita hari ini mau belajar tentang topik yang gak asing lagi, yaitu topik kekudusan. Katakan sama-sama dengan saya saudara, kekudusan. Ya, kekudusan. Ini bicara mengenai gambar Allah. Saya beberapa kali sudah kesini bicara tentang gambar Allah ya. Dalam konteks Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya pernah bawa dalam konteks ini bicara mengenai unity, bicara mengenai firman Tuhan, gitu ya. Bicara mengenai word of God, bahwasanya kita itu ciptakan segambar serupa dengan Allah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan kalau kita berbicara, kita harus hati-hati kira-kira gitu, bahwa apa yang kita perkatakan itu bisa meruntuhkan dan bisa membangun saudara, bisa menciptakan dan bisa menghancurkan, kira-kira begitu. Kita udah bahas waktu itu kira-kira mungkin tahun lalu ya saudara. Nah, kesempatan ini saya lanjutkan mengenai image of Christ, gambar Allah yang saudara dan saya. Nah, kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Satu lagi, gambarnya Allah adalah Dia kudus. Dia kudus. Jadi kalau kita diciptakan, saya sudah berkali-kali berkata sama jemaat saya juga saudara ya, kalau sesuatu itu diciptakan ada tujuannya, dan itu diciptakan dengan blueprint, dengan gambar birunya, dengan fungsi-fungsinya, sama seperti handphone, sama seperti televisi, sama seperti ini, sesuai dengan fungsinya. Dan kalau kita bekerja, kalau benda yang diciptakan itu, kalau manusia diciptakan sesuai dengan gambarnya, dia akan menjadi maksimal kalau berjalan, beroperasi sesuai dengan gambarnya, kira-kira gitu saudara. Jadi kalau kita bicara mengenai unity, kenapa Allah suka sekali unity? Karena Dia Allah Tritunggal, unity. They never conflict each other. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Bicara mengenai firman, kalau kita menggunakan perkataan kita dengan benar gitu saudara, seperti Allah yang selalu menjadikan suatu dengan firman-Nya, itu membuat kita berhati-hati, dan itu bisa membangun paling tidak pasangan kita, paling tidak anak-anak kita saudara, bahkan hidup kita. Seringkali kita selalu mengucap ngomong gitu saudara. Demikian juga dengan kekudusan. Kekudusan itu bukan Allah kurang kerjaan, Dia nggak suka kita menikmati apa yang harusnya kita nikmati gitu, bukan begitu saudara. Kayaknya nggak enak jadi Kristen ya gitu ya, harus berdoa gitu. Itu nggak lagi. Mudah-mudahan setelah hari ini kita bicara firman Tuhan, dengan Tuhan, kita nggak bicara itu suatu keharusan, tapi suatu kerinduan. Amin saudara ya, bahwa kita itu rindu karena kita tahu Allah dalam kita, dan kita juga segambar serupa dengan Allah. Apa Kristen itu ya nggak boleh ini, nggak boleh itu, masa nggak boleh sih melakukan ini, kan fun gitu ya. Ada yang mau menikah, kan saya menikah minggu depan Pastor Boris, kenapa nggak boleh saya berhubungan intim sama pasangannya, contoh saya menikah gitu ya. Ya kapan-kapan kita bahas tentang gitu saudara. Tapi banyak aturan-aturan itu kesan-kesannya kayak menghalangi kita having fun. No, justru Tuhan berikan aturan itu gambarannya Dia.
bahwasanya kalau kita ikuti justru kita menjadi maksimal. Itu saudara. Oh, ini banyak aturan harus diikuti. Justru kita mengikuti aturan itu kita menjadi bebas. Terikat banget sih di gereja. Aku gak mau gereja, kenapa? Aduh, kayaknya gua diatur banget. Enggak, justru waktu kita ngikut perintah Tuhan. Karena being slave, Alkitab bilang, menjadi budak itu tergantung kamu budak yang mana, kira-kira gitu. Tapi kemerdekaan itu letaknya di mana? Justru ketika kita menjadi hamba Kristus, kita bebas. Kita nggak terikat oleh apapun kecuali kasih kita yang melekat kepada Tuhan. Seringkali kita menjadi tidak maksimal atau kita menjadinya kayak uring-uringan. Kita nggak damai, sama seperti saya waktu dulu sebelum lahir baru, saudara, kayaknya kosong. Everything is fine. Saya punya uang, saya punya teman, saya punya pacar, saya tinggal di luar negeri gitu, saudara, kayaknya asik banget gitu. Tapi kok kosong ya di hati, kayak ada kehampaan. Saya mulai curiga kalau terus begini. Enak sih pas lagi main sama teman, everybody is good gitu ya, everything is fine, semuanya oke gitu, kayaknya asik banget. Tapi ketika saya sendiri kayaknya kosong, kayaknya ada yang hilang. Sesuatu yang saya rasanya ini kalau terus-terusan saya pikir ini bisa depresi saya bisa stres nih. Lama-lama saya bisa gila. Kadang-kadang saya masuk ke tempat tidur jam 8, jam 9, jam 10, tidurnya baru jam 3 pagi, jam 4 pagi. Karena hati itu gak tenang, saudara. Sampai saya ketemu Kristus, sampai saya tahu bagaimana nikmatnya hidup dalam Tuhan, mengenal Kristus, ditangkap oleh Tuhan. Yang tadi saya pikir nikmat, ternyata itu gak terlalu nikmat lagi, saudara. Bahkan saya pikir ini gak baik gitu, saudara. Saya bisa lepas dari itu. Kenapa? Karena justru ketika kita dekat sama Tuhan, disitulah kemerdekaan sejati kita temukan. Coba next slide ya, kita baca ayat firman Tuhan ini. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Kita baca sama-sama hitungan ketiga, saudara. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau nanti habis hari ini kita bicara mengenai kekudusan, yuk kita berusaha hidup benar, berusaha hidup kudus, bukan karena kita takut salah, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut masuk neraka, tapi karena itulah citra pencipta saudara dan saya. Karena itulah image-nya, itulah karakter yang memang kita harus ikuti. Karena kalau kita ikutin, kita akan maksimal, kita akan menemukan panggilan kita akan berjalan di tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, kudus ini kados, saudara, kados, being separated, terpisah. Jadi kalau saya bilang saya punya asisten gitu ya, asisten pribadi. Kamu asisten pribadi ya, kamu kados buat saya ya. Artinya gini, apapun yang saya butuhkan kamu siap sedia. Kalau ada orang lain minta sesuatu sama kamu, kamu janji sama orang lain, karena pas aku butuh kamu harus batalkan itu. Kamu ikut saya. Kayak pengawal pribadi. Kayak itu nggak bisa lagi ke orang lain, dia standby. Kados, dipisahkan. Suami istri itu kados kepada suaminya, dipisahkan. Bukan berarti kita dipisahkan dari dunia, tapi memang keberadaan kita itu milik Allah, di-separate. Nah, lawan daripada kita hidup kudus adalah hidup dalam dosa, kan gitu. Saudara, dosa itu in the Greek text is hamartia, artinya missing the target, missing the mark. Nah, kalau kita mau hidup kudus itu bukan bicara sekedar, saya tekankan ini bukan sekedar tidak bohong, tidak nipu orang, tidak berzina, ya itu dosa, itu missing the target, itu tidak hidup kudus. Tapi bicara mengenai sesuatu yang Tuhan sudah siapkan, tapi kita nggak ambil, itu missing the mark. Misalnya saudara seharusnya pergi ke kantor ini kerjanya, tapi ada tawaran di kantor lain lebih bagus, tapi Tuhan maunya saudara ke sana. Saudara nggak ngambil, saudara ngambil yang di sini, sama-sama kelihatan baik, bukan kayaknya dosa satu dengan yang. Kalau udah dosa, udah pasti jangan pilih saudara. Tapi pilihannya itu kayak oke nih, A, B, C, kayaknya A oke, B oke, C oke. Tapi Tuhan tuh pingin saudara ke A, tapi saudara pilih ke B atau ke C. Itu namanya missing the mark. Itu artinya kita berdosa.
saudara ya. Jadi bukan sekedar kita berzina, kita menipu, mencuri itu dosa di Sindemark, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang seharusnya bagian kita supaya kita maksimal itu jalurnya Tuhan, itu juga dosa. Ngerti ya saudara ya? Ngerti ya? Nah itu bicara juga tidak hidup dalam kekudusan, tidak separated. Tidak separated. Tapi berguna loh Pastor Boris. Saya di gereja ini berguna loh. Saya di organisasi berguna loh. Orang banyak menyukai saya. Saya juga banyak memberkati orang. Iya betul. Tapi apakah Tuhan suruh saudara di situ? Gitu saudara. Saya juga asik kok sama dia. Kami mau nikah aja lah. Dia sayang saya sayang dia. Pertanyaannya, apakah dia memang pasangan yang Tuhan suruh? Jadi ini susah dong Pastor. Gimana caranya saya tahu? Makanya kita itu harus tanya Tuhan. Tapi aku gak mendengar suara Tuhan Pastor. Enggak apa-apa ketika saudara punya hati kepada Tuhan, rindu, acknowledge, mengakui dia dalam segala hidup saudara, dalam segala kebutuhan saudara berdoa. Memang gak dengar suara, memang gak dapat mimpi, memang gak dapat penglihatan. Tapi entah kenapa hatiku sepanjang hari itu kayak diarahkan gitu saudara. Kadang-kadang kita gak tahu Tuhan sudah mengarahkan kita karena kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kudus, hidup mengikuti rencana Tuhan. Jadi ini bukan sekedar, sekali lagi saudara ya, saya mau ajarkan hari ini bahwa kita hidup kudus, kekudusan itu bukan bicara sekedar tidak melakukan dosa ini, tapi mengikuti kehendak Tuhan, apa yang dia mau. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Coba next slide. Ini ada Edian W. Tozer mengatakan begini, the true Christian ideal is not to be happy, but to be holy. Ya. Jadi tujuan setiap orang percaya itu bukan untuk bahagia, tapi untuk hidup kudus, holy. Sama seperti Roma 8:29. Mereka yang dipanggilnya, ya, mereka dipilihnya, mereka ditetapkannya, dan mereka dikuduskan dan dimuliakannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi to be separated, dipisahkan menjadi makin lama makin seperti Yesus. Tujuannya itu. Kalau saudara mau bahagia juga nggak bisa bahagia kok. Because setiap hari kita punya masalah. Betul saudara? Setiap hari kita menghadapi masalah di rumah, di pekerjaan, bahkan di pelayanan pun masalah saudara. Ada selalu. Kita nggak akan bisa happy karena setiap waktu ada masalah. Tapi kalau tujuan kita bukan to be happy, to be holy, begitu ada masalah, welcome. Kenapa? Lewat sini aku mau belajar Tuhan. Apa kira-kira ya yang Tuhan mau? Ini pasanganku gak berubah-berubah Pastor gitu ya. Ya udah sekarang attitude-nya beda yuk, sikapnya beda. Doa sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Aku berdoa pasanganku, kok dia bikin saya jengkel melulu ya? Terus doa sama Tuhan, Tuhan itu tentu saudara. Jangan-jangan memang kamu sedang diajarin Tuhan untuk lebih sabar gitu ya. Ini kenapa sih bosku kalau ngomong lihat memandang rendah melulu, bosku selalu ngejekin gini-gini. Gak ada yang benar dari yang kukerjakan, selalu dibilang salah gitu ya. Terus doa sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Berkati bosku gitu ya. Ternyata Tuhan bilang, kamu itu harus belajar rendah hati Tuhan. Jangan sombong kamu. Ya kamu yang tahu. Keadaan masalah semua yang terjadi itu membuat kamu happy atau enggak happy, itu membentuk kita untuk menjadi orang yang dikuduskan. Sanctification. Dibentuk memang waktu kita percaya sama Yesus, kita justified, dibenarkan. Tapi proses pengudusan itu jalan terus saudara sampai kita dipanggil Kristus. Jalan terus, sama seperti saya. Saya senang sekali tadi melihat ada progres-progres baca Alkitab tadi Bro Erwin sampaikan. Wah itu penting banget saudara. Bangun pagi, kalau bisa pagi-pagi gitu ya, sebelum melakukan apa-apa baca firman saudara. Kalau kita di jemaat memang ada aplikasi GBWTC, kita baca Alkitab gitu ya, perjanjian lama dari awal sampai habis, terus ada Mazmur diulangin, Amsal diulangi, baru perjanjian baru juga kita baca saudara gitu ya. Saya punya di Komsel kita baca 5 pasal setiap hari gitu ya. Kita
Kita udah berkali-kali bolak-balik gitu ya sama dengan komsel. Saya dengan keluarga juga sama anak-anak, supaya anak-anak nggak terlalu beban gitu ya, sama keluarga sama istri, 1 pasal setiap hari gitu. Itu tuh bukan karena kita sok rohani, enggak, karena itulah yang mengingatkan kita, mengingatkan saudara mengenai apa yang kita harus lakukan di hidup ini supaya bisa hidup kudus. Baca firman udah seharusnya udah kayak makan, kayak sarapan pagi atau makan siang buat kita, saudara. Rasanya kalau nggak makan lapar kan, saudara. Kalau nggak makan lapar ya. Itu apa sih? Bacang ya. Wah, itu dibagi kepada jemaat nanti. Enggak ya? Ambil aja gitu, saudara. Saudara kalau nanti nggak kebagian pasti ngomong, aduh aku nggak kebagian bacang gitu. Tapi kalau nggak kebagian firman Tuhan gitu nggak, saudara? Nggak kebagian firman Tuhan nih gitu. Firman Tuhan itu membuat kita, mengajarkan kita, saudara. Nah hari ini ada 3 hal saya ingin sharing gitu. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga kehidupan kudus. Tapi yang pertama, saya rindu kita semua, aku mau hidup kudus. Kenapa? Karena Bapakku kudus. Kalau kita punya orang tua gitu ya, kita bangga sama orang tua. Seringkali gitu melihat, aduh aku mau seperti Bapak. Saya bangga dengan anak-anak saya 5 kalau saudara-saudara ya. Kalau ada salah satunya bilang aja, aduh aku ingin nanti kayak Papa deh. Itu rasa bangganya. Melihat aku mau melakukan ini karena Papaku. Seperti itu. Aku mau contoh yang baik. Kalau melihat, saya dengar kesaksian Pastor Jun gitu, bagaimana beliau dalam Tuhan, imannya luar biasa. Karena saya bilang, aduh luar biasa berkati saya Pastor Jun. Saya ingin juga tuh seperti dia. Gitu loh saudara. Kayak kita mau hidup kudus bukan karena sok-sokan, enggak. Saya juga sama saudara ini ngomong ini bukan karena saya merasa lebih baik dari saudara, bukan. Karena ini tanggung jawab saya sebagai pembawa firman Tuhan, dan ini yang saya coba juga hidupi seterus, saudara. Dan ketika saya memberitakan ini, saya memberitakan 2 kali kan firman Tuhan seperti pedang ya, bermata 2, saudara. Itu ketika saya ngomong, itu kayak saya diingatkan lagi, kamu harus ngomong. Saya itu kalau berdoa, ngajak jemaat, menara doa, berdoa bersama, online berdoa. Ketika saya berdoa itu selalu saya diingatkan, Tuhan, I give it all. Keluar dari mulut saya ini berkali-kali, I give it all. Aku gak akan lakukan dosa itu lagi Tuhan, I give it all. Terus saya mengingatkan diri saya. Kalau enggak, ya mungkin diam-diam itu masuk ke dosa lagi. Yang pertama nih, next slide. Yang pertama yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini, run to God. Lari ke Tuhan, saudara. Pengalaman saya itu, saya pernah jadi youth pastor juga ya, ketika jadi anak. Mungkin pengalaman saya juga ya. Paling tidaknya pernah saya rasakan. Aduh gak usah dulu gereja deh, gak usah dulu pelayanan. Kenapa? Aku masih bergumul dengan dosa ini. Aduh gak mau pelayanan pastor gitu. Kak Boris dulu panggilnya Kak Boris, aku udah jadwal nih, aku gak usah pelayanan. Kenapa? Jadi aku bertengkar sama ini. Rasanya aku gak kudus. Saya pikir ya kamu jujur gitu ya. Tapi kenapa nggak kamu lawan itu? Cepat-cepat berdamai dengan bertengkar dengan siapa itu, kemudian datang kepada Tuhan, layani Tuhan. Bawa buka hatimu jujur sama Tuhan. Tuhan ampuni aku tadi bertengkar. Aku minta maaf sama siapapun aku bertengkar. Dan berdamai, aku mau jalan melayani sama. Kenapa nggak begitu? Kenapa mesti aku lagi nggak enak hatiku? Udah aku nggak usah pelayanan. Tapi nggak berdamai juga gitu, saudara. Nggak mau juga cepat-cepat minta maaf gitu. Mana lebih baik? Ya berdamai, melakukan firman Tuhan. Aku mengampunimu, aku minta ampun, berdamai yuk. Aku mau menerima panggilan Tuhan, mau melayani. Aku nggak mau dulu ke gereja pastor sampai aku beresin dulu dosa-dosaku ini. Itu nggak akan beres sampai kapanpun, kecuali saudara datang sama Tuhan. Ketahuilah saudara, bahwa siapa yang membuat kita nanti kudus, siapa yang membuat kita menjadi kuat, siapa yang membuat kita memberi kemampuan urapan untuk bisa mengalahkan dosa, ya Tuhan. Makin kita jauh dari Tuhan, makin terbenam itu sama dosa. Berpikir aku hilangkan dulu hubunganku yang gak benar ini, baru aku datang sama Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa hubungan itu salah, datang sama Tuhan, bilang, Tuhan tolong aku.
Aku mau melepaskan hubungan ini. Run towards God. Datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan kita, saudara. Percaya saya. Tuhan yang memampukan kita untuk melepaskan itu. Saya bertahun-tahun dari remaja sampai saya lahir baru, saya coba mau berhenti merokok. Berkali-kali, saudara. Gak bisa. Ada yang harian bisa, ada yang mingguan bisa. Gak bisa. Sampai saya lahir baru berlutut, ya Tuhan. Berhentinya kayak gitu ya, saudara. Saya punya pacar, sudah hubungan gak benar gitu, saudara ya. Berantem, saudara, nangis-nangisan, damai lagi gitu ya. Hubungannya gak benar lagi gitu, saudara. Udah namanya tinggal di luar negeri gitu, saudara ya. Tapi begitu datang sama Tuhan, itu kayak begitu aja. Tuhan bilang itu gak benar. Saya bisa lepasin, saudara. Saya suka berjudi, saudara. Udah tahu berjudi itu gak pernah menang, saudara. Ke kasino, gak pernah menang. Tapi ada duit, pakai aja. Sampai gak ada duit saya habis. Datang terus. Gak bisa lepas, udah habis duit pun. Sampai minjem sama temen. Dibalikin sih memang pinjamannya. Itu gak pernah. Masih main aja sampai saya lahir baru. Tuhan yang pegang saya. Itu kayaknya saya gak suka lagi. Tuhan itu yang memberikan, saudara. Jadi surrender to God, datang sama Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia itu artinya apa? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya gini, kita dipimpin, kita kan waktu percaya Yesus nih, kita diberikan Roh Kudus, betul saudara ya? Nah kalau kita tuh Roh Kudus itu bukan kayak sekedar kuasa power aja seperti saksi Jehovah bilang gitu ya, tapi itu pribadi yang tinggal, yang memang nggak kelihatan tapi kita tahu dia ada, kita bisa berkomunikasi sama dia, kita sadar dia ada, dan kita tahu dia beri kekuatan. Saya dalam setiap pekerjaan saya gitu, saudara, dalam setiap komunikasi saya, konseling orang, itu saya selalu sekarang, Tuhan, aku nggak akan tahu menjawab dia, aku nggak tahu memimpin dia, kecuali Tuhan ngomong sama saya. Sambil dia ngomong, saya tanya, Tuhan, apa jawabnya ya? Dan itu selalu Tuhan bicara, saudara. Dan kalau tidak dibicara, saya apa yang di pikiran saya, di hati saya, karena saya dalam posisi berdoa, sikap berdoa, saya sampaikan kepada orang. Kadang-kadang itu tidak jarang itu Tuhan ngomong, dia itu begini, kamu ngomong begini. Itu benar, saudara. Begitu saya sampaikan, nangis orangnya. Loh, kok Bapak tahu? Wah, saya juga nggak tahu, Tuhan yang kasih tahu. Roh Kudus itu mengajari kita, dan kalau kita menyadari bahwa dia selalu ada, dia yang tuntun. Contohnya ini, saudara, misalnya saudara punya burung beo gitu ya, yang bisa hinggap di saudara di sini. Gitu. Ini bisa dia terbang tapi bisa hinggap di sini gitu, saudara. Saya mau tanya saudara, kalau saudara tahu dia di situ, burung itu ada di bahu saudara, saudara mau jalan, engkau mau supaya burung itu nggak kaget dan tiba-tiba terbang dan jadi nggak di bahumu, apa yang kau lakukan? Bagaimana sikapmu berjalan? Pasti berhati-hati, betul ya? Jadi ketika kita jalan, selalu our mind ke sini kan, pikiran kita ke dia kan, dia terganggu nggak? Kita coba jalan cepat, dia terganggu nggak? Kita pikir terus. Makanya Alkitab bilang, perjanjian lama bilang, engkau berhati-hati melangkah. Jadi ketika mau ngomong pun, tahu Roh Kudus ada di situ. Aduh, enak sekali, saudara. Kadang-kadang kan nggak selalu kita, walaupun saya pendeta gitu, nggak selalu pikiran kita itu selalu benar ya. Misalnya ada bos kita yang udah, atau teman rekan kerja kita yang memang udah gemesin, ini gua potong nih kepalanya gitu, gue pukul nih orang nih, udah rasanya gitu, saudara. Tapi Kudus, jangan gitu. Dia kasih tahu tuh, kalem, ampuni. Nah lama-lama itu kebiasaan, saudara. Lama-lama itu kebiasaan. Lama itu menjadi sifat, lama-lama menjadi karakter, saudara. Saya ada satu jemaat kita, jujur sih, terus ikut komsel saya juga, saudara. Bang, bantu aku dong, Bang. Doain. Dia sadar bahwa dia tipenya cewek nih, garang. Kalau ngomong bisa ngelablak gitu ya. Kalau bisa ngomong sama orang gitu dengan kasarnya, perempuan.
Dia sadar, dia nggak bisa kontrol ini. Ya, doakannya. Ikut lagi konsen berikut. Ya, Bapak, aku tahu sebenarnya, gitu ya. Aku tahu itu kebenaran. Tapi kenapa berat sekali ya? Saya bilang, kamu coba deh. Begitu ada godaan, kamu udah mau marah, kamu tahan. Nanti kalau 5 kali begitu, 10 kali begitu, nanti kamu terbiasa. Kamu jadi orang yang bisa mengontrol. Wah, dia coba, saudara. Pelan-pelan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ngelihat laki-laki gitu ngelewat cewek cantik, gitu ya. Cewek seksi, gitu ya. Nggak salah, apalagi nggak sengaja kita lihat. Tapi yang menjadi godaan kan, kita bayangin tuh laki-laki di sini, termasuk saya, kita bayangin gitu kan, terus udah kemana-mana pikirannya. Oh, udah, padahal kita udah punya pasangan, dia juga udah punya. Nah, langkah pertama kita belajarnya gini, ya, kita ngelihat, wah bagus ya, cantik ya, udah stop. Begitu orang pikir stop, nggak mau pikir. Susah apa stop? Ya susah karena itu sudah bertahun-tahun dilatih di otak, nggak ada yang tahu, istrimu pun nggak tahu. Jadi harus dilatih, saudara. Datang sama Tuhan, wah tolong, aku tuh nggak bisa. Ngomong sama Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Itu bahkan ada hamba Tuhan bilang, kalau udah ada godaan dosa di kepalamu, ayo kamu berbahasa roh. Kalau kamu berantem, kita juga ngajarin pernikahan banyak, saudara ya. Kalau kalian udah mulai bertengkar, langsung ngomong satu dengan yang lain, udah nggak bisa dikendalikan sama-sama sana, udah naik sini udah naik, ngomong sama-sama sepakat, ayo kita janji berhenti bertengkar. Habis itu mari berbahasa roh. Susah berbahasa roh habis bertengkar, panas begitu, saudara. Tapi efektif banget, saudara. Atau nggak, belum bisa bahasa roh, langsung berdoa. Ya doanya masih marah, Tuhan aku marah sama istriku, oh Tuhan tolong. Tapi kan itu lama-lama reda, turun. Nggak ada yang otomatis kalau bicara karakter, saudara. Kalau bicara bicara dosa, udah kebiasaan. Makanya kan kita dengar banyak hamba Tuhan, saya nggak mau menghakimi siapa-siapa, saudara. Karena saya juga adalah orang yang juga bergumul dalam hal yang sama kali gitu, saudara ya. Puji Tuhan, saya nggak bilang saya lebih baik dari orang lain, tapi saya lebih baik dari diri saya 5 tahun lalu. Saya lebih baik dari diri saya 10 tahun lalu, jauh, saudara gitu ya. Tapi banyak kita bermain-main dengan itu. Kita bukan dikuasai dosa lagi. Kenapa? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh. Jadi semua kita harus dipimpin oleh Roh. Berjalan lagi nyetir, ngomong sama Tuhan. Apalagi nggak ada teman ngomong. Harus dipimpin oleh Roh. Itu memang kunci kita, saudara. Dan ini bukan bicara mengenai hidup kudus saja. Ini bicara mengenai apapun yang kita mau kerjakan, kita dituntun Tuhan, saudara. Dituntun Tuhan. Saya sering sekali dapat hikmat, dapat revelation, lagi ngomong, lagi nyetir, bahkan maaf, lagi di kamar mandi gitu, saudara ya. Karena saya rupanya overthinker orangnya. Jadi saya itu nggak mau mikir yang macam-macam, karena kalau udah mikir yang macam-macam bisa spiral down, gitu ya. Saya coba mikirin sesuatu yang benar gitu. Terus saya mikirin apa project yang harus saya kerjakan. Pelayanan orang-orang jemaat-jemaat, siapa yang lagi udah lama nggak datang ya? Siapa? Itu jadi pikir-pikir si ini. Terus ngomong sama istri, mah kita harus kunjungi dia, kita harus begini. Itu tuh dituntun, saudara. Kadang-kadang istri juga, aku mau WA dia. Begitu di WA dia, aduh kak, aku lagi butuh WA-nya kakak. Aku lagi gini loh. Dari mana kita tahu kalau bukan tuntunan Tuhan? Jadi kita harus dipimpin oleh Roh. Yang pertama. Yang kedua, kita harus running away. Next slide. Running away from temptation. Ya. Saya juga belajar dari Pastor Jun ini, kesaksian beliau luar biasa. Kita itu nggak ada yang kuat, nggak ada yang kuat. Saya mau kasih tahu. Kalau Yusuf dia lari. Waduh, Yusuf itu sebenarnya dia tahu resiko kalau bisa difitnah oleh Tante Potifar. Tapi lari, nggak ada yang kuat, saudara. Saya masih selalu teringat-ingat Pastor Billy Graham ya. Dia itu kalau pelayanan dia sudah melayani, dia tidak ada skandal dari semua hamba Tuhan.
Dia itu kalau lagi KKR, crusade gitu, dia kalau nginap di hotel, itu dia bilang TV dikeluarin, nggak ada TV di tempat kamar hotel. Dan saking parahnya supaya dia nggak, karena dia tahu dirinya. Ini bukan bicara orang yang sok rohani, tapi dia tahu dia manusia dan inceran si jahat. Itu dia kunci pintunya, saudara, pintu hotel, dia buang dari jendela kuncinya. Supaya dia nggak bakalan keluar, nggak kasih orang lain masuk. Pagi-pagi baru suruh diambil, buka. Berlebihan banget sih? Enggak, kalau menurut aku. Bukan berlebihan, tapi dia memang menjaga. Dia lagi dalam pelayanan panggilan Tuhan. Kalau masuk lift nih, bukan naik mobil bareng, lift. Kalau ada lawan jenis masuk lift cuma berdua, dia nggak jadi. Saudara mungkin nggak dengar hal ini ya, gitu ya. Saya dengar sampai begitu, saudara, Billy Graham. Dan sampai meninggalnya beliau nggak pernah ada skandal, saudara. Dia menjaga. Aku tahu dia sadar dia manusia dan dia butuh Tuhan. Lari dari godaan, jangan duduk bareng-bareng pencemooh. Alkitab bilang jangan, nggak berbahagia. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan ikut-ikutan. Coba ayatnya kita baca, saudara ya. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi kalau ada yang godain gitu, saudara, kayak mata kuda gitu ya. Boris nih, jangan. Santo Agustin, dia kan seorang yang nakal, yang bandel, gitu, jahat ya. Dia percabulan, dia lakukan ketika lahir baru dia lagi jalan, dipanggilin sama ada seorang pramuria sama pelacur yang dulu bareng-bareng sama dia gitu. Agustin gitu, nggak balik dia, kawannya terus Agustin gitu, dia tahu, dikejar, dipanggil, hey Agustin, ini aku loh, dia nyebut namanya, saya lupa namanya. Tapi Agustin bilang gini, ya aku tahu, tapi ini bukan aku lagi. Terus dia pergi, saudara. Sok banget, bukan sok. Dia lagi menjaga. Run from it. Jangan main-main. Kalau engkau bergumul dengan handphonemu, ambil keputusan. Masuk kamar, handphone mati. Mau tidur, handphone mati. Kalau kau punya pasangan dan kamu sharing sama pasangan, bantu aku. Aku nggak mau lihat-lihat ini lagi di handphone. Lari, saudara. Dan yang tiga, yang terakhir, next slide. Ini juga penting, run into love, saudara. Ini kasih mengenai Tuhan. Ya, coba kita baca ayatnya. Next slide. Baca ayatnya Matius ini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Run into love. Kenapa? 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Bukan dia punya kasih aja, tapi dia adalah kasih. Jadi kalau kita mau dekat sama Tuhan dengan kasih, saya pernah sharing waktu itu di sini tentang kesaksian seseorang, tapi saya nggak ulangi lagi, saudara ya. Bagaimana dia punya suami yang dulunya nggak dia suka gitu, karena otoriter, dia suruh A, B, C gitu ya. Mungkin ada yang ingat ya, saya dulu lama tuh kesaksian. Dia tuh ngomong begitu, dia kayaknya tersiksa jadi istri. Singkat cerita ya, suaminya ini meninggal, terus dia kawin lagi dengan istri kedua, suami kedua. Tapi suaminya ini beda, baik, ramah, romantis dan segalanya. Kemudian dia menyadari semua yang dia lakukan kepada suami pertama dulu, meladeni, bikin ini, ada jadwalnya dikasih suami yang pertama itu, saudara. Dia melakukan itu juga kepada suami yang kedua tanpa sadar. Wah, saya pikir bagaimana dia melakukan hal kepada suami yang dia gak suka
tapi tetap dia lakukan kepada suami yang kedua, tapi nggak nyangka yang sana jadi beban berat, yang ini kayaknya nggak kerasa. Bahkan diajak Mas Terjun, ayo kita doa, kita puasa, doa lagi, puasa lagi gitu saudara ya. Disuruh melakukan, ayo kita melayani bakso, aduh capek banget sih, kenapa nggak gereja aja gitu. Itu rasanya beda ketika kita mengasihi Tuhan. Kayaknya disuruh apa aja lewat gembala, ya oke, gitu. Kenapa? Because of love. Love driven action. Sama suami istri juga, sama orang tua dan anak juga begitu. Kita yang orang tua, suami-suami yang bekerja, mungkin juga istri-istri bekerja gitu. Kita kerja keras, kadang-kadang disikut di kantor, kadang-kadang difitnah. Kita tuh kayaknya udah mau resign aja deh gitu. Tapi kita bilang, gak apa-apa lah, biar anakku bisa sekolah. Gak apa-apa lah, aku sayang. Masa gara-gara aku gak enak sama bosku ini, aku keluar gak berpenghasilan. Iya, kalau dapat kerja baru, kalau gak kan gak sekolah, dia gak makan dia. Karena kasih, karena cinta. Kita lakukan begitu karena kasih. Saya juga heran melihat, bukan heran sih, saya rasa ini nggak dosa, tapi saya heran juga. Itu yang, karena ada sharing-sharing di salah satu komsel saya, kita banyak komsel saudara, yang itu orang yang sangat suka dengan artis-artis Korea, K-pop itu saudara. Saya agak heran kenapa, mereka bahkan sampai punya arminya, betul saudara ya. Jadi bahkan mereka tuh kalau mau datang konser, tiket war ya, tiket war, wah itu benar-benar bahkan kalau udah nggak dapat kecaluk gitu saudara. Dan harga tiketnya itu, karena saya tinggal di BSD itu, sering saya tahu mereka datang konser itu jadi macet di daerah BSD, di ICE. Itu tiketnya bukan 200-300 ribu saudara, itu ada yang belasan juta, dijabanin beli. Ada itu anggotanya, anaknya daripada anggota konsel kita saudara ya, dia punya tante gitu di Surabaya, nabungnya banyak, duitnya nggak banyak tapi nabung semua duitnya itu, beli tiket, beli bayar hotel untuk nonton, itu dihabisi dalam 2-3 jam selama konser itu. Wah itu rasanya kayaknya wah cinta banget. Kan kalian nggak kenal sama orang itu, enggak, tapi mereka itu Mas Boris, mereka tuh ya kenapa sih saya bilang suka banget. Ya mereka menciptakan lagu sendiri, mereka itu melakukan community service, mereka begini disebut yang bagus-bagus, tapi kalian gak kenal kan sama mereka. Pengen lagunya enak gitu. Dan ganteng-ganteng, bahkan cenderung kecantik malah yang laki-lakinya gitu saudara. Ganteng-ganteng gitu. Oh iya gitu ya saya bilang. Itu bahkan pastor ada gitu loh, pastor yang waktu itu si artis ini ikut wajib militer terus potong rambut saudara. Karena wajib militer potong rambut, itu yang nangis orang Indonesia, arminya. Masa sih? Iya kata dia. Itu kan kepalanya kepala dia, bukan kepalanya itu. Yang dipotong kepala dia kan? Iya. Tapi kok dia nangis? Iya, itulah arminya. Saya nggak bilang salah, saudara kalau suka ya suka aja gitu ya. Tapi saya refleksi sama istri saya, gitu. Mah kenapa ya sampai begitu ya? Terus kita mulai diskusi. Ya itu dia. Mereka itu run into love on somebody. Kamu liatin terus yang bagus tentang dia. Yakin saya, coba dia suruh tinggal satu apartemen sama salah satu anggota itu, belum tentu dia suka. Belum tentu. Pasti dicuekin dulu, orang sibuk. Belum tentu lu mau nikah sama dia. Belum tentu kamu bahagia. Belum tentu pribadinya bagus. Tapi mereka lihat yang bagus kan, lagunya bagus, bodinya bagus. Aduh kalau nari pastor, wah kalau ngelihatnya aja gua bisa bahasa roh katanya. Kenapa saudara? Karena kita melihat yang bagus betul. Coba suami-suami di sini ngelihat istrinya, lihat yang bagus aja. Jangan lihat yang jelek. Istri-istri juga, lihat suaminya sekarang. Jangan lihat yang jelek, lihat yang bagus saja. Kan itu ada cinta buta namanya itu saudara ya. Kadang-kadang saya, ngapain lu pacaran sama dia? Kamu ini tinggi, cakep, langsing. Wah, dia tuh semampai loh, semeter aja gak sampai. Tuh. Hidungnya mancung ke dalam gitu.
Kenapa lu suka sama dia? Enggak, memang dia baik dibilangin. Tetap sayang gitu saudara. Kenapa? Karena dia bagusnya, dia tuh ramah, dia tuh baik, dia tuh pemurah, dia tuh spiritual. Selalu dilihat yang bagusnya gitu. Nanti begitu setahun 2 tahun baru bilang, ternyata suamiku gini. Udah dibilangin kemarin, pelit dia memang begini. Dia nggak melihat. Kenapa? Karena cinta buta itu kita ngelihat yang bagusnya aja, betul ya? Kita ada yang jelek, kita bilang, dia tuh pelit loh. Enggak, baik kok dia. Contohnya, kalau kalian makan di luar, siapa yang bayar? Ya gua. Ya karena gua mau, gitu. Nggak mau dibilangin karena cinta buta. Tapi efek bagusnya begini saudara. Coba tadi saya bilang, setiap suami tempat ini, coba lihat yang bagus aja tentang istrimu. Jangan pedulikan yang jeleknya. Yakin aku, nggak sampai 3 hari, mark my words, nggak sampai 3 hari, kamu jatuh cinta lagi sama dia. Yakin saya. Istri juga begitu. Coba lihat yang bagusnya aja. Begitu ada muncul yang jelek, enggak, aku udah mengampuni, aku udah melupakan kejelekannya, aku lihat yang bagusnya tentang suamiku. Yakin saya, anak-anak juga, orang tuamu itu baik, tapi kenapa kita ngomel? Karena kita fokus sama yang jeleknya. Kenapa? Kepo. Bokap nyokap tuh kepo, pingin tahu semua kegiatan. Kan hak orang tua dong ya. Misalnya, mau kemana? Aku mau pergi. Sama si, kan kita gitu. Sama siapa nak? Nanya-nanya. Mau kemana nak? Ada uangmu. Nah kalau uang dia bilang, gak ada, mari. Gitu. Tapi kita nggak lupa hal baiknya dia, yang sungguh luar biasa. Coba deh kita semua ini, apalagi yang kurang sama Allah kita semua. Nggak ada yang minta, nggak ada yang layak. Dia mati inisiatif di kayu salib dan berkorban bagi saudara. Tawarin lagi, nggak paksain. Siapa yang mau selamat, datang sama aku. Dan waktu kita jatuh dalam dosa, kita nangis-nangis, Tuhan minta ampun. Diampuni nggak? Alkitab bilang diampuni, saudara. Dia sabar. Lagu-lagu kita nyanyikan tadi, anugerahmu, your goodness is running. Itulah Tuhanmu dan itulah Tuhanku. Masa sih kita nggak mau jatuh cinta sama dia? Yang kita marah kan gini, aku mau pacaran sama dia, aku udah doa, udah puasa, udah tumpang tangan, tumpang kaki, nggak dapat pacar itu. Tuhan tuh nggak sayang sama aku. Justru mungkin karena, bukan mungkin lagi, justru karena Tuhan sayang, makanya dia nggak kasih sama itu. Mungkin kalau kamu jadi, kamu akan berantakan hidupmu. Tuhan itu baik dan selalu baik, saudara, nggak pernah salah. Alkitab bilang begini. Tapi keadaan hidupku begini, Pastor, aku udah puasa doa. Nah itu Tuhan sedang bekerja. Masa sih kita nggak bisa ngelihat kebaikannya dan jatuh cinta. Kemudian karena jatuh cinta kita bisa hidup kudus. Coba next slide terakhir sebelum kita doa, saudara. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Itu kekudusan, saudara. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kita sayang, gak berat. Saya itu orangnya sistematis, manajemen gitu, saudara ya. Kalau saya selalu ingatin tuh, ini perlu apa pengen gitu. Kalau kita mau belanjakan sesuatu, ini perlu apa pengen gitu. Saya benar-benar sistematis dalam segala sesuatu. Di kantor juga begitu ya. Ini perlu apa pengen aja nih. Good to have, nice to have, atau is it really needed? Tapi kalau anak saya mau keluar, mau kemana gitu ya. Itu saya tanya, kamu perlu uang nggak saya? Pak, ini mau hujan, mau pergi. Kamu pakai mobil aja, saya nanti hujan gitu ya. Sayang gitu. Pak, aku salah tadi, lagi skripsi. Aku dagang air, nggak air putih sih, jatuh ke laptopku. Oh ya, laptopku mati. Ini lagi kerjaan skripsi. Oh ya, arsitek lagi saudara ya. Aduh, mana nih? Ya udah, kamu cek ke toko repair, bisa perbaiki nggak? Paling tidak datanya bisa diambil. Iya Pak, balik lagi. Pak, datanya bisa diambil tapi laptop ini nggak bisa selamatkan. Wah, kamu harus beli laptop ya. Berapa itu laptop?
Kalau laptop arsitek itu saudara nggak bisa 2-3 juta, 4 juta, 5 juta gitu, belasan juta saudara. Rasanya berat gitu. Tapi ini anakku, gitu ya. Mau keluarkan tabungan, istilahnya mau, nggak apa-apa masih ada emas nih mau bisa jual, kira-kira gitu saudara. Karena sayang, nggak berat, nggak nyesel, nggak saya bilang sama anak saya, kamu ya, gitu ya. Nanti kamu ganti nih, nggak gitu saudara. Karena sayang, nggak berat kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan kalau kita sayang sama Tuhan saudara. Yuk itu kita bangun. Apapun masalah saudara, running to God, datang sama Tuhan. Tuhan, aku jatuh dalam dosa. Bantu aku untuk lepas. Jangan lari saudara, dan jangan biarkan. Jangan. Dan kalau ada dosa, itu baru saudara lari. Kemudian bangun kasihmu, cintamu. Caranya yang pertama-tama yang Pak Erwin tadi cerita, baca firman Tuhan setiap hari. Berpasal-pasal renungkan boleh, satu pasal renungkan boleh. Baca firman. Dan ingat kebaikan Tuhan. Lagu itu kan, Your goodness is running. Itu saya kalau nyanyi itu, saya pernah hari-hari saya lagu itu saya baca, saya dengar bisa puluhan kali saudara lagu itu. Dari sejak keluar 2019 awal. Saya dengerin, emang Tuhan itu baik ya. Dan kebaikan Tuhan yang semutar di kepala. Jadi kalau kiranya mau lakukan dosa, enggak it's not worth it, enggak berarti nih daripada Tuhan gitu saudara. Amin saudaraku, ngerti ya? Dia bangkit diri sama-sama. Kita nyanyi ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar setiap mata ditutup, setiap kepala tundukkan saudara. Musik dengan lembut. Saudara, kau dengar firman Tuhan. Tuhan sayang sama kita semua, sama saudara. Biar rindu kita bisa menerima maksimal dalam hidup ini. Saya datang bukan untuk menghakimi saudara, justru saya mau ngajak kita yuk datang sama Tuhan. Betapa sayangnya, betapa baiknya Tuhan. Lihat Dia, ingat kebaikannya. Saudara mungkin bersama Tuhan sudah lama, bertahun-tahun. Lihat bagaimana Dia menyembuhkanmu. Ingat itu bagaimana Dia setia, bagaimana Dia memberkati. Ada mujizat demi mujizat yang kita alami, saudara. Bukankah itu lebih dari cukup untuk mengingat bahwasanya Dia baik? Bahkan kita tahu kita diselamatkan ketika nanti Tuhan panggil kita, waktu kita. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Itu lebih dari cukup, saudara, untuk terus menjaga cinta kepada Tuhan. Hari ini kalau kau dengar firman Tuhan dan ada dorongan dalam hatimu oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan, aku mau janji, aku mau berusaha lagi Tuhan. Aku mau mengasihi pasanganku, aku mau mengasihi anak-anakku Tuhan. Aku mau hidup benar, bukan sekedar menghindari dosa, tapi aku mau ikut jalan-jalan Tuhan. Bukan sekedar menanggalkan dosa, tapi mau ikut jalan-jalan Tuhan.
Apa yang Tuhan mau aku perkatakan setiap hari, keputusan yang ku ambil setiap hari, terutama dalam keluarga aku Tuhan. Jadikan ku saksi, jadikan ku menjadi bapak, jadikan ku menjadi suami yang benar Tuhan, jadikan ku menjadi istri, menjadi ibu yang benar Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Kalau itu yang kau rasakan saudara, berdoa sama Tuhan. Saat ini ambil waktu sejenak bersama Tuhan dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau berubah, beri kekuatan kepadaku, aku mau berjalan dalam rencana-Mu, urapi aku mau dengar suara Tuhan sehingga aku bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Urapi telinga untuk bisa pekakan suara, ngomong sama Tuhan. Saudara, kau jamah anak-anakmu Tuhan, aku berdoa mereka yang rindu hari ini mau bangkit bersama Tuhan. Kami mau tinggal dalam bait-Mu, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap suami-suami, urapi setiap istri-istri, urapi setiap orang tua dan anak Tuhan. Urapi keluarga-keluarga hidup dalam pengampunan, hidup dalam saling mendukung, saling mengalah Tuhan. Dan kami melihat Engkau selalu apa yang Kau kerjakan yang terbaik Tuhan. Dan kami juga melihat pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami. Kami melihat kebaikan-kebaikan mereka dan bersyukur kepada Tuhan. Berkati Bapak, berkati yang berusaha, berkati yang bekerja, berkati Tuhan yang studi, berkati Tuhan. Hari-hari ini tuntun kami untuk kami hidup benar, untuk kami hidup kudus. Bukan saja karena kami tahu ada manfaatnya dalam hidup kudus Tuhan, tapi karena kami tahu Bapa kami, Allah kami adalah Allah yang kudus. Dan kami diciptakan segambar serupa dengan Allah kami, dengan Bapa kami, dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Aku berdoa juga buat pengurus, buat Pastor Jun, buat pengembalaan di tempat ini, buat semua pengerja, buat semua jemaat. Kau tambahkan jiwa-jiwa, Kau bawa ke dalam pengenalan Kau lebih lagi tinggi Tuhan. Ada pengurapan lepas pengurapan setiap minggu Tuhan. Ada revelation demi revelation setiap minggu Tuhan. Terima kasih, berkati semua tim Praise and Worship. Berkati Bapak, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tanganmu saudara, kita naikkan pujian ini sekali lagi sebelum kita menerima doa berkat. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
berkat daripada Tuhan, saudara. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan yang intim dan manis dengan Allah Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara sekalian, bahkan semua orang-orang yang kau kasihi, kini sampai Yesus menyebut kita dalam awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.